Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Fang Yi pun terus melepaskan serangan apinya. Di saat itu, Fang Yi mulai merasakannya lagi, bahkan dalam energi spiritual yang tipis ini. Dirinya dapat merasakan sensasi terobosan. Fang Yi pun tersenyum mengetahui ini dan akan meningkatkan kecepatannya. Dan segera Fang Yi melepaskan Boundless Dark, serta meminta Spirit Blossom untuk muncul. Hingga ruang Boundless Dark kini perlahan mulai retak dan pecah, dan terlihat Spirit Blossom mekar dengan ukuran yang besar. Fang Yi pun meminta Spirit Blossom untuk serap mereka sampai kering dan bantu dirinya menerobos. Spirit Blossom pun kini melepaskan Eruption of Desolation hingga cabang-cabangnya kini menyerang anomali kelelawar yang berkumpul hingga membuka jalan yang menutup langit. Fang Yi pun kini berdiri di atas Spirit Blossom dan bertanya apakah Raja Anomali bersembunyi lagi. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya mengejar ke langit hanya untuk menyadari kepompong raksasa itu mungkin terlihat padat dari jauh, tergantung di sana seperti pertanda menakutkan. Tapi sebenarnya itu tidak lebih dari fata morgana yang terlihat namun tak tersentuh. Bahkan dirinya juga bisa mendengar detak jantung sang raja, seperti bunyi perang yang bergema dari medan perang kuno yang sangat primitif dan buas. Jenis suara yang menggugah hasrat terliar dan terparah yang terkubur di dalam hati seseorang. Dan juga jika Raja Anomali sekuat itu mengapa bersembunyi? Apakah Raja Anomali masih belum sepenuhnya menetas? Lalu Fang Yi pun bertanya kepada pusat asosiasi apakah mereka punya koordinatnya. Petugas pun mengatakan bahwa mereka dapatkan anomali itu. Posisi raja disinkronkan dengan instrumen. Dan seketika alat komunikasi kini menunjukkan reaksi dan menembakkan sebuah cahaya yang menjadi titik koordinatnya. Fang Yi yang melihat hal ini mengetahui bahwa disitulah Raja Anomali berada. Segera Fang Yi menggunakan seni pernapasan matahari teknik pelindung dan melepaskannya secara penuh. Hingga cahaya yang sangat terang ini menyerang anomali kelelawar yang tersisa. Lalu orang-orang yang melihat cahaya ini pun bertanya-tanya kemampuan macam apakah itu? Apakah itu elemen api? Seseorang tidak membenarkan hal itu. Elemen api tidak mungkin seperti itu. Tidak ada api biasa yang bisa menghasilkan kekuatan seperti itu. Apalagi melawan energi gelap. Itu adalah energi matahari, kekuatan murni penangkal utama kegelapan itu sendiri. Lalu petugas yang melihat hal ini menyebut bahwa jumlah anomali menurun dengan cepat. Pengepungan menyusut. Kepadatan kontaminasi turun menjadi ratusan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di samping itu, pasukan militer pun kini mendapatkan laporan bahwa setiap kawanan kelelawar yang menghalangi kemajuan mereka sekarang menerima semacam instruksi. Semua kelelawar mundur menuju kota. Jialan menyebut bahwa Fang Yi pasti sedang mengincar kepompong Raja Anomali. Rekan Jialan pun mengatakan bahwa itu sudah pasti. Fang Yi adalah sang tiran, pemegang tebasan api surgawi. Kekuatan itu murni, terkonsentrasi yang sangat ekstrim dari energi matahari. Namun tetap saja dia hanya satu orang melawan Raja Anomali. Jialan mengatakan kepada mereka semua selagi anomali ini terganggu, mereka akan pindah ke kota sekarang. Namun rekannya meminta Jialan menunggu lebih dulu dan melihat ke arah sana.
Saat melihat hal ini, Jialan pun kaget dan bertanya mungkinkah itu Raja Anomali keluar dari kepompong lebih awal. Di samping itu, orang-orang yang melihat hal ini mengatakan bahwa itu biang masalahnya. Sumber dari semua kejahatan ini dan binatang buas itu, anomali itu membantai orang-orang mereka. Orang-orang pun mengajak mereka membunuh itu dan hapuskan setiap anomali yang ada. Lin Yeye pun mengatakan bahwa terus-menerus bertahan adalah hukuman mati. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus membantu Fang Yi. Apapun yang muncul dari kepompong raksasa itu akan merenggut nyawa mereka semua. Itu akan mengubah seluruh kota menjadi tungku kayu berdarah. Banyak anomali kelas B, kelas A, bahkan kelas S yang menghalangi. Menunjukkan berapa banyak keluarga dan teman mereka yang telah mereka bantai. Lalu Lin Yeye yang memperhatikan hal ini menyadari sesuatu. Bunga yang Fang Yi summon tadi menyerap kekuatan anomali kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini sama seperti Ghost Fin atribut kehancuran yang mereka temukan terakhir kali? Fang Yi juga memiliki atribut Desolation. Jika demikian, Lin Yeye pun mengajak mereka semua untuk menuangkan semua energi roh mereka ke tanaman itu agar menyerap kekuatan mereka. Orang-orang pun mengerti dan mengikuti arahan dari Lin Yeye dan memberikan energi rohnya kepada Spirit Blossom. Hal ini pun dilihat oleh petinggi asosiasi Spirit Ki. Petinggi pun bertanya apakah para pioner mengumpulkan kekuatan spirit untuk menyerang anomali. Namun setelah diperhatikan bahwa itu tidak benar, kekuatan mereka tidak cukup untuk mencapai anomali setinggi itu. Petinggi pun mengerti mereka menyalurkan energi mereka ke tanaman yang disummon Fang Yi. Jika demikian, dirinya juga akan membantunya. Langkah ini pun diikuti oleh para pionir dari asosiasi dan seketika menyalurkan energinya. Di samping itu, King Ying yang sedang memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang pun juga menyadari kejadian yang ada di langit saat ini. King Ying pun menyebut bahwa ini adalah kekuatan gabungan dari setiap pionir di kota ini. King Ying pun kini juga melakukan hal yang sama dan meminta Raja Anomali untuk maju. Ini adalah perlawanan umat manusia yang lahir dari dalam kota ini. Lalu saat ini Fang Yi masih disibukkan dengan anomali kelelawar yang menghalangi jalannya. Petugas pun kini meminta Fang Yi untuk berhati-hati. Semua klaster anomali kelelawar di luar kota menyerbu ke arah Fang Yi. 200.000 anomali rank B di level ranah Ghost Axe bintang 3. 100.000 rank A di ranah Spirit Creation bintang 1 dan puluhan ribu rank S juga. Fang Yi pun menyebut ini tidak masalah, tidak peduli berapa banyak bawahan yang Raja Anomali summon. Akan dirinya basmi mereka semua. Dan juga Raja Anomali memaksa evolusinya lebih awal. Karena Raja Anomali takut dibunuh sebelum selesai. Dan akhirnya kepompong itu pun mulai menetas. Fang Yi yang memperhatikan ini yakin dia akan segera datang dan kini Raja Anomali pun menunjukkan wujudnya. Dan kemunculan Raja Anomali menimbulkan energi yang sangat besar hingga memicu getaran layaknya gempa bumi. Orang-orang pun tidak menduga ini, kemunculannya saja sudah cukup untuk mengguncangkan kota. Lalu para pionir yang menatap ke langit pun hanya bisa berharap kepada Fang Yi. Fang Yi harus berhasil. Dan Fang Yi pun bertanya apakah yang ada di depannya saat ini adalah Raja Anomali Gelap, pelaku sebenarnya dari bencana ini. Dirinya lahir dan besar di sini, dirinya cinta tempat ini dan dirinya cinta kehidupan ini, maka dari itu Raja Anomali harus mati. Raja Anomali ini pun seketika bergerak maju menyerang Fang Yi dan Fang Yi sendiri pun bereaksi dan melancarkan serangannya. Raja Anomali yang berbenturan dengan Fang Yi pun nampak meremehkan Fang Yi dan menyebut bahwa Fang Yi hanya seorang Spirit Creation bintang 1. Dan Fang Yi berani menantang dirinya. Raja Anomali pun kini membuka mulutnya dan bersiap untuk menyerap Fang Yi. Fang Yi yang melihat hal ini menilai bahwa ini sangat buruk. Raja Anomali memang berbeda dari anomali biasa. Dia menerima serangan berkekuatan penuh dan masih belum terbunuh. Bahkan setelah dibakar sampai sejauh ini oleh atribut matahari, dia masih bisa menelan dirinya ke dalam perutnya. Cairan pencernaan ini juga memiliki fungsi korosif yang sangat kuat. Dan konsentrasi atribut gelap yang dimilikinya tidak perlu dikatakan lagi. Jika itu adalah pionir biasa, mereka pasti sudah lama menghilang dari dunia ini tanpa jejak. Namun Fang Yi merasa aneh.
Keanehan yang telah berevolusi hingga tahap ini harus memiliki kecerdasan yang lebih baik. Fang Yi pun bertanya, tidakkah Raja Anomali takut dirinya menyerang dari dalam? Bagian dalam tubuh adalah tempat yang paling rentan. Dengan ini biarkan dirinya mencobanya. Namun setelah pukulan dilepaskan tidak memberikan dampak yang signifikan. Sepertinya meskipun kemampuan dirinya sangat melemah karena lendirnya, dirinya masih bisa memberikan kerusakan padanya. Asalkan efektif semua ini bisa diatasi. Kembali Fang Yi meminta Spirit Blossom untuk keluar. Fang Yi pun menilai gerakan dari Raja Anomali ini berbenturan dengan gerakan dirinya. Dan itu benar-benar menyedot Spirit Blossom eksternal juga. Untungnya itu sudah menyerap cukup banyak penyimpangan atribut gelap. Tidak hanya itu, tapi juga energi roh yang dikirim oleh para pionir di kota. Namun di saat itu Spirit Blossom menunjukkan reaksi aneh. Fang Yi pun bertanya apakah Spirit Blossom tidak menyukai atribut gelapnya. Fang Yi menilai bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dirinya harapkan. Atribut Desolation Spirit Blossom benar-benar menangkal atribut gelap yang dilahap oleh Raja Anomali. Awalnya dirinya berpikiran untuk melubangi dari dalam dan kembali Fang Yi memukul Raja Anomali dari dalam. Lalu saat ini di kota, Old Sultry pun bertanya kepada Lin Yeye mengenai situasi sekarang. Lin Yeye pun tidak mengetahuinya dan di mana Fang Yi saat ini. Lalu petugas pun meminta semua orang untuk mengungsi dengan tertib, serta jangan panik dan membuat kepanikan. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan semua orang. King Ying pun kini menyadari bahwa Fang Yi berada di dalam tubuh Raja Anomali dan melawannya dari dalam. Lalu pasukan militer pun kini telah memasuki kota. Jialan pun mengatakan bahwa kelelawar dan Raja Anomali tidak punya waktu untuk menyerang kota. Jialan pun meminta mereka untuk segera menyelesaikan evakuasi dengan cepat serta minimalkan potensi kerusakan. Mereka pun mengerti. Jialan pun meminta mereka untuk cepat bertindak. Mereka tidak mampu mengambil resiko. Di saat Raja Anomali kembali bergerak dan mengumpulkan anomali kelelawar, tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuhnya. Menyadari hal ini, Raja Anomali mengirim cairan racun ke dalam tubuhnya hingga cairan ini mengenai Fang Yi dan merendamnya. Fang Yi yang melindungi dirinya dengan pernapasan matahari pun tidak bisa bertahan lagi hingga Fang Yi menerima sebuah luka. Hingga kini kesadaran Fang Yi berpindah ke suatu tempat. Di saat yang sama anomali kini sedang mengintai Fang Yi. Secara tiba-tiba anomali ini berlari dan melepaskan serangannya. Menyadari hal ini Fang Yi segera bereaksi dan ingin melawannya. Namun secara mengejutkan energi spiritual Fang Yi tidak keluar dan segera Fang Yi menghindari serangan ini. Fang Yi pun menilai bahwa tubuhnya masih bisa menghindar. Fungsi tubuhnya masih dalam kondisi pasca kultivasi. Ini berarti kemampuan halusinogen Raja Anomali ini dengan sia-sia berusaha membuat dirinya berpikir telah kembali ke kehidupannya sebelumnya. Membuat dirinya berpikir dirinya belum terbangun untuk menjadi seorang pionir. Jadi Raja Anomali tidak cukup kuat untuk melucuti semua kekuatan dirinya. Kekuatannya tidak lebih besar dari miliknya. Kemampuan dirinya belum hilang. Yang perlu dirinya ketahui sekarang adalah bagaimana cara menembus penghalang ini. Di dalam dunia ilusi ini pasti ada titik terobosan dan titik terobosan itu adalah kelemahan yang telah diekspos oleh Raja Anomali kepada dirinya. Hingga Fang Yi kini sengaja berdiam diri untuk ditangkap anomali ini. Raja Anomali ini pun menyebut Fang Yi sebagai orang bodoh karena Fang Yi datang ke sini. Fang Yi tidak akan bisa keluar. Lihat gambarannya dengan jelas. Fang Yi hanya tersenyum menanggapi hal ini dan mengerti dengan situasinya. Raja Anomali pun menyebut bahwa ini sudah berakhir. Ini adalah tujuan akhirnya. Nasib Fang Yi memang menerima ini. Bahkan jika Fang Yi tidak memiliki kekuatan besar, manusia bagaimanapun juga tidak lebih dari nutrisi untuk evolusi mereka. Fang Yi pun tersenyum dan bertanya apakah seperti itu. Seperti yang diharapkan, ini adalah satu-satunya trik yang anomali ini miliki. Sepertinya Raja Anomali masih belum tahu dirinya melakukannya untuk melindungi rumahnya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya dirinya terlahir kembali hingga aura terobosan pun kini muncul. Fang Yi pun meminta sistem untuk keluar dan bekerja. Notifikasi sistem pun mendeteksi bahwa Fang Yi telah memenuhi persyaratan untuk terobosan. Dengan ini sistem meminta konfirmasi Fang Yi. Apakah Fang Yi ingin menerobos ke ranah Spirit Creation bintang 2? Dan tentu Fang Yi segera mengkonfirmasi hal ini.
Fang Ye pun segera maju dan mengatakan kepada Raja Anomali bahwa dirinya harus berterima kasih pada Raja Anomali. Raja Anomali telah membantu dirinya menyadari kelahirannya kembali adalah titik balik untuk mengubah dunia ini. Dunia yang jika tidak akan dirusak oleh kaum anomali dan dirinya adalah sang Avenger yang terpilih. Raja Anomali pun tertawa dan menyebut Fang Ye sebagai semut kecil yang menyedihkan. Dirinya kira Fang Yi punya kekuatan nyata hanya naik menjadi Spirit Creation bintang 2. Berani menantang dirinya. Raja Anomali menekankan bahwa Fang Yi tidak bisa lari. Hanya akan menjadi nutrisi dirinya. Raja Anomali pun terus tertawa dengan keras hingga sesuatu terjadi. Dan bertanya-tanya ada apa dengan tubuhnya yang berharga. Dan ledakan di tubuh Raja Anomali pun terjadi. Raja Anomali menyebut Fang Yi sebagai manusia hina dan tercela. Fang Yi pun kini mengaktifkan teknik penyegelan Nine Dragon Heavenly Fire Force All Evil. Raja Anomali pun mengatakan bahwa itu jelas bukan kekuatan Spirit Creation bintang 2. Fang Yi pun menekankan bahwa dengan ini dirinya akan menghapus semua anomali hingga cahaya sangat terang muncul di atas langit. Dan Raja Anomali sendiri kini mulai tersegel. Bersamaan dengan hal ini langit yang gelap pun kini perlahan mulai terang. Dan Fang Yi sendiri masih menyegel Raja Anomali beserta anomali kelelawar di dalam Boundless Dark Domain. Dan dengan ini semuanya berakhir. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini bertanya-tanya apakah ini berakhir. Orang-orang pun kini berteriak karena kota akhirnya terselamatkan. Mereka tidak musnah. Mereka berhasil membuat hari baru. Kali ini mereka benar-benar sudah aman. Jialan yang menatap ke langit pun mengatakan bahwa matahari telah terbit. Rekannya pun bertanya apakah Jialan tidak akan merayakannya. Jialan merasa itu tidak perlu, masih ada yang harus mereka lakukan. Seperti membantu orang-orang ini kembali ke kehidupan normal mereka dan memulihkan kota ini seperti semula. Di samping itu di markas asosiasi, orang-orang pun bersuka cita dan mengatakan itu luar biasa. Mereka benar-benar berhasil. Mereka juga membantu menghentikan kedatangan Raja Anomali, rasanya seperti mimpi. Mereka pun bersyukur Fang Yi muncul, dia benar-benar mengalahkan Raja Anomali. Tanpa Fang Yi, mereka akan disalahkan karena membiarkan kota itu jatuh. Bahkan dalam kematian mereka tidak akan bisa dimaafkan. Kemudian saat ini petugas pun mulai mengevakuasi orang-orang yang terluka. King Yim pun bertanya apakah mereka masih hidup. Petinggi pun meminta King Ying untuk tidak khawatir, pusat medis mereka tidak dihancurkan oleh anomali kelelawar. King Ying pun mengatakan bahwa dirinya tahu kalau bukan karena Fang Yi mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Terkadang dirinya bertanya-tanya siapa sebenarnya Fang Yi. Mengapa dia begitu kuat? Dia selalu membalikan arus dan mencapai hal yang mustahil. Petinggi pun membenarkan hal itu. Setelah pertarungan ini markas pusat pasti akan mengambil tindakan. King Ying pun mengatakan bahwa tanda surgawi sebelumnya membuktikan Fang Yi telah menerobos ke ranah Spirit Creation bintang 2. Pada tahap ini seseorang pasti akan mendekatinya sebelum mereka melakukannya. Ketika dirinya pertama kali memantaunya, dirinya pikir dirinya bisa bersaing dengan Fang Yi. Tetapi sekarang dia meninggalkan dirinya dalam debu dan mengetahui apa yang dirinya lakukan tentang dia. Kekuatan roh dan bakatnya berada di luar grafik. Kekuatan sejatinya mungkin jauh melampaui ini. Bukan hanya di sini, bahkan di seluruh negeri Sia. Dia adalah salah satu jenius teratas. Petinggi pun mengatakan bahwa cahaya keemasan menembus awan, naga api menyegel dan membasmi anomali. Semua orang melihat itu. Sekarang pasti sudah memicu diskusi besar dan itu hanya akan semakin keras. Tidak hanya di antara para pionir, tetapi bahkan warga biasa juga. Mereka harus bertindak terlebih dahulu. King Ying pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Petinggi pun masih memikirkan hal ini dan bertanya mengenai julukan baru Fang Yi yaitu Boreal Seller. Terdengar lebih baik. Di sisi lain, Lin Ye pun berlari menuju Fang Yi. All Soul Tree pun meminta Lin Ye untuk perlahan dan tunggu dirinya. Lin Ye pun terus berteriak dan bertanya di manakah Fang Yi. All Soul Tree pun meminta Lin Ye untuk tidak panik. Jika Lin Ye tanya dirinya, mereka harus menunggu di rumah saja. Hingga akhirnya Lin Ye menemukan Fang Yi. Fang Yi pun seketika bertanya mengapa mereka berdua datang mencari dirinya. Lin Ye pun bertanya bagaimana kondisi Fang Yi. Masih bisakah tubuh Fang Yi mengatasinya? Dirinya tahu Fang Yi membutuhkan mereka sekarang.
Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan Lin Yi juga melakukannya dengan baik. Dalam pikiran Fang Yi, seperti yang diharapkan dari Raja Anomali, sudah lama sejak dirinya tidak terlihat menyedihkan seperti ini. Serangan terakhir dan penyegelan itu menghabiskan hampir semua kekuatan spiritnya. Tepat setelah menerobos ke ranah Spirit Creation Bintang 2. Sekarang ini sudah berakhir membuat kedua anak itu mengkhawatirkan dirinya. Lalu saat Lin Yeye merasakan aura Fang Yi, Lin Yeye pun bertanya apakah Fang Yi berhasil menerobos lagi ke Spirit Creation Bintang 2. Tingkat kemajuan yang mengerikan itu betapa mengerikannya bakat Fang Yi. Old Soul Tree pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah Fang Yi benar-benar menerobos lagi. Kemudian saat ini berita mengenai seorang pionir yang menyelamatkan kota menjadi viral. Dikatakan bahwa ahli misterius yang dikenal sebagai Burial Sealer yang menebas Raja Anomali dalam satu tebasan. Siapakah dia sebenarnya? Untuk mengalahkan Raja Anomali sendirian, level apa yang telah dia capai? Jiang Lu yang melihat berita ini menyebut Fang Yi sangat keren. Saat itu dirinya pikir mereka semua akan celaka, bahkan elit teratas dari asosiasi Spirit Key dan distrik militer tidak dapat menghentikannya. Tetapi Fang Yi menghapus bencana itu sendirian. Temannya pun bertanya siapa sebenarnya Burial Sealer ini. Tidak ada dukungan resmi di belakangnya. Bisakah seseorang benar-benar berlatih hingga ke level itu sendirian? Apakah dia mendapat dukungan dari kekuatan misterius yang bahkan tidak dapat mereka tebak? Terasa seperti salah satu kartu trop tersembunyi yang dirahasiakan oleh negara Xia. Jiang Lu pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dirinya tidak mungkin salah, itu pasti Fang Yi. Dia sendirian mengalahkan Raja Anomali penghancur kota. Kala dari ahli seperti itu, menurutnya itu suatu kehormatan dalam hidup ini. Jiang Lu pun seketika bergegas pergi. Temannya pun bertanya Jiang Lu mau pergi kemana. Jiang Lu pun menyebut bahwa dirinya pergi untuk menjadi murid Fang Yi. Temannya pun mengatakan bahwa lebih baik tidak, dan menurutnya banyak orang yang akan mencarinya sekarang. Lalu saat ini di ibu kota negara Xia, saat ini di sebuah tempat orang-orang sedang duduk berkumpul. Salah seorang dari mereka bertanya mengenai pendapat mereka tentang kejadian ini. Seorang pria mengatakan bahwa dirinya berharap untuk menyaksikan militer dan asosiasi Spirit Key saling menghancurkan. Ini mengecewakan. Seseorang pun bertanya apakah mereka ingin mengambil senjata bagus dan menghadapinya. Seorang wanita pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Seseorang yang disebut penyelamat yang diberkati surga, senjata belaka tidak adil baginya. Wanita ini pun bertanya soal Burial Sealer ini. Wanita ini pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Siapapun yang menghalangi jalan mereka, terlepas dari wilayah mereka, pasti akan hancur. Dan chapter berakhir.